Haleluya. Salam saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Saya senang sekali bisa bertemu dengan saudara-saudara pada hari ini. Dan hari ini saya akan membaca firman Tuhan buat kita yang tertulis dalam kitab Keluaran pasal 23 ayat yang ke-20. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah firman Tuhan yang disampaikan kepada orang Israel. Firman Tuhan ini kalau kita melihat, ternyata Tuhan itu tidak pernah membiarkan orang pilihannya, milik kepunyaannya, mengalami masalah, mengalami intimidasi, mengalami teror. Tetapi Tuhan merindukan supaya umat pilihannya itu tetap dalam perlindungan Tuhan. Saat bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju namanya tanah perjanjian, Tuhan tidak hanya berjanji akan melindungi umat Israel, Tuhan tidak hanya berjanji akan memberikan makanan yang enak kepada bangsa Israel. Tuhan tidak hanya berjanji bahwa kasutmu pun tidak ada yang rusak dan bajumu pun tidak ada yang rusak. Tetapi ia juga mengutus malaikat Allah, yaitu menutup bangsa Israel. Di sini kita melihat begitu besar perhatian Tuhan kepada bangsa Israel untuk membebaskan mereka dari tanah perbudakan. Nah, dalam hal ini saudaraku dikasihi Tuhan, perhatian Tuhan itu juga akan berdampak sangat positif kepada orang Israel. Dan dalam perhatian ini juga, yaitu secara tak langsung, yaitu kehadiran malaikat di tengah-tengah bangsa itu adalah representasi, yaitu kehadiran dan bimbingan dari Tuhan. Saya tidak tahu saudaraku dikasih oleh Tuhan, mungkin saudara sedang gelisah, mungkin saudara sedang mengalami kecemasan, mungkin juga ada yang mengalami ketakutan untuk masuk di tahun 2025. Tetapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, percaya bahwa Allah menuntun kita. Percaya bahwa Allah mengarahkan pribadi keluarganya. Percaya bagi seorang anak muda bahwa Tuhan memberikan masa depan buatmu. Percaya bagi seorang bapa, mungkin dia berkata, aduh ekonomi saya tahun 2024 sudah begini, bagaimana saya bisa melangkahkan kaki saya tahun 2025? Saya mau katakan saudaraku dikasihi oleh Tuhan, Tuhan pasti akan menuntun saudara. Tuhan pasti akan membimbing saudara. Dia membimbing saudara ke tempat di mana tidak ada kekeringan. Dia membimbing saudara di mana tidak ada lagi hal-hal yang bisa mengecewakan hati saudara. Dia akan membimbing saudara di mana saudara bisa merasakan mujizat Allah demi mujizat dari hari ke hari. Makanya untuk itu, ikutilah tuntunan dari Tuhan. Untuk itu saudaraku dikasihi Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Untuk itu saudaraku dikasihi oleh Tuhan, hiduplah dalam kekudusan. Untuk itu saudaraku dikasihi oleh Tuhan, hidup dalam
kebenaran firman Tuhan. Jangan simpan sakit hati, jangan simpan kekecewaan, jangan simpan kedendaman dalam hal ini, saudaraku dikasih oleh Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang menuntun kehidupan orang percaya. Makanya pada saat ini saya memberikan judul perenungan kita pada saat ini, malaikat Tuhan berjalan di depan kita. Dia ada di depan, bukan dia ada di belakang. Berarti kalau dia ada di depan, dia betul bertanggung jawab masa depan keluarga setiap pribadi, masa depan anak-anak muda, masa depan usahamu, masa depan pekerjaanmu, masa depan yaitu kesehatanmu. Dia ada di sana, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, yang menjadi pertanyaan bagi kita pada saat ini, apa yang kita dapatkan kalau malaikat Tuhan berjalan di depan kita? Yang pertama, dia memberi ketenangan dalam hidup kita. Katakan bersama dengan saya, dia memberi ketenangan dalam hidup saya. Dia akan memberikan ketenangan. Kenapa? Kita merasakan tenang karena malaikat Allah yang menuntun, karena malaikat Allah yang berjalan. Jadi kita tidak perlu takut lagi musuh-musuh kita. Kita tidak perlu lagi takut yang meneror kita. Kita tidak perlu lagi takut orang-orang yang ingin menghancurkan kehidupan orang percaya. Kenapa? Malaikat Allah berjalan di depan orang percaya. Ya, makanya saya katakan dari pendahuluan saya, kalau malaikat Allah berjalan di depan kita, itu adalah representasi kehadiran Allah di situ. Jadi jangan takut. Ya. Jangan takut kepada musuh-musuhmu. Banyak musuh kita. Apalagi kalau kita dekat kepada Tuhan. Apalagi kalau kita terus mengasihi Tuhan. Banyak orang yang tidak senang kepada kita. Tetapi jangan takut. Di dalam kitab Mazmur dikatakan begini, pasukan malaikat Allah berkemah di sekeliling orang percaya. Coba, pasukan loh. Namanya pasukan. Makanya taruhlah pengharapanmu kepada Tuhan. Kalau rindu mendapatkan ketenangan, kalau rindu mendapatkan sukacita, kalau rindu mendapatkan kedamaian, kalau rindu rumah tanggamu diberkati oleh Tuhan, makanya saudaraku dikasih oleh Tuhan, ya jadikanlah Tuhan itu sebagai pelindung di dalam kehidupanmu. Yang kedua, apa yang kita dapatkan kalau malaikat Tuhan berjalan di depan kita? Dia menuntun arah jalan kita. Kalau malaikat Tuhan berjalan di depan kita, dia yang menuntun. Berarti kalau menuntun itu dia arahkan, dia bimbing. Ya. Berarti kalau dia mengarahkan, berarti diarahkan ke tempat yang indah. Di tempat yang tenang. Di tempat di mana ada mujizat. Di tempat di mana ada lawatan Tuhan. Di tempat di mana tidak ada air mata, dia menuntun ke sana. Seorang ayah, dia mengarahkan anaknya, "Nak, kamu harus sekolah tinggi-tinggi sampai S3. Seorang ayah tidak pernah rindu anaknya, saudaraku dikasihi Tuhan, susah. Seorang ayah tidak pernah rindu supaya anaknya menderita. Seorang ayah tidak pernah rindu bahwa supaya anaknya jatuh miskin. Tetapi dia menuntun anaknya itu ke jalan yang baik. Ya. Seorang ayah tidak pernah mendidik anaknya pakai narkoba. Seorang ayah tidak pernah mendidik anaknya melakukan hubungan di luar pernikahan, seks bebas di luar pernikahan. Tetapi seorang ayah, dia menuntut anaknya bagaimana supaya hidup dalam kekudusan. Nah, jangan pernah terlibat kepada narkoba. Itu seorang ayah yang baik.
apalagi Bapa di surga, yaitu Dia menuntun jalan, arah jalan kita. Amin, saudaraku. Makanya hari ini lihat hidupmu. Apakah saya benar berjalan menurut arahan Tuhan? Jangan berjalan menurut arahanmu. Jangan berjalan menurut pikiranmu. Jangan berjalan menurut pendidikanmu. Jangan berjalan tanpa kemauan atau kehendak Tuhan. Saya mau katakan saudara akan kecewa. Saudara akan sakit hati. Saudara akan mengalami kepahitan ketika saudara berjalan menurut keinginanmu sendiri. Bangsa Israel, mereka ikuti tata, yaitu arahan dari Tuhan. Bangsa Israel, mereka berjalan apa yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Tapi sebagian tidak mengikuti, makanya banyak yang mati di tengah perjalanan. Hari ini, untuk bisa melangkahkan kaki kita di tahun 2025, yaitu kita harus mengikuti arahan dari Tuhan. Ketika saudara mengikuti arahan dari Tuhan, saya sangat percaya apapun yang saudara kerjakan di tahun 2025, saya percaya diberkati Tuhan. Saya percaya saudara akan sukses. Penyakit apapun, kalau saudara berjalan menurut arahan Tuhan, penyakitmu sembuh. Kalau ada penyakit jantung, kalau ada yang sakit paru-paru, kalau ada yang sakit ginjal, lever, batu empedu, pencernaan, tekanan darah, gula darah, saraf terjepit, saya percaya di dalam nama Yesus, kalau saudara mengikuti arahan dari Tuhan, saya percaya saudara pasti akan menerima mujizat dari Tuhan. Saudara pasti akan menerima kesembuhan dari Tuhan kalau saudara mengikuti arahan dari Tuhan. Amin. Amin. Pak Pendeta, hari-hari begini, bagaimana saya bisa ikuti arahan dari Tuhan? Kan saya pakai arahan ini. Rumah tanggamu ikuti arahan dari Tuhan. Anak-anak muda ikuti arahan dari Tuhan. Kamu mau berhasil. Ibu-ibu ikuti arahan dari Tuhan. Jangan sibuk dari pagi sampai malam ngurusi TikTok terus. Tapi hari ini saya sangat percaya saudara akan mengikuti arahan dari Tuhan. Yang ketiga yang harus saya sampaikan kepada kita, apa yang kita dapatkan kalau malaikat Tuhan berjalan di sekeliling kita. Ya, dia akan membawa kita pada kesukaan besar. Kalau malaikat Allah berjalan di depan kita, dia membawa kesukaan besar. Dia membawa kedamaian. Dia membawa ketenangan. Dia membawa segala yang terbaik bagi kita. Kalau malaikat Tuhan berjalan di depan kita. Saudara, untuk kita bisa menghadapi tahun 2025, saya percaya Tuhan sedang menyediakan kesukaan besar buat saudara. Mungkin di tahun 2024 penuh dengan air mata, penuh dengan perjuangan, penuh dengan kesusahan, penuh dengan penderitaan. Tetapi ingat, kalau malaikat Tuhan yang membimbing saudara di tahun 2025, kalau malaikat Tuhan yang berjalan di depanmu di tahun 2025, saya sangat percaya dia pasti akan memberikan sukacita besar di dalam kehidupan saudara. Amin, saudara dikasih Tuhan. Makanya jangan lupa komen dan jangan lupa juga ya subscribe dan like saudara dikasih Tuhan. Kalau kita berkenan juga supaya bagi kepada saudara supaya mereka juga diberkati oleh Tuhan. Sukses buat saudara. Tuhan Yesus memberkati.